Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-ayat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghidupkan di antara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita semua dicatat sebagai amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Aidin aidat rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu, dan kita sebagai kaum mukminin dalam melaksanakan ibadah apapun, para ulama menyebut ada 3 perkara yang menjadi syarat diterima dan tidaknya suatu ibadah, termasuk ibadah saum Ramadan. Yang pertama adalah niatnya mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengamalkan ajaran agama ini dengan ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atur Rasul. Hendaklah mengikuti tata cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah ruhul ibadah. Ada penjiwaan, ada penghayatan, ada kekhusyuan dalam pelaksanaannya. Dan mereka orang-orang yang khusyuk adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk adalah mereka orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan mereka akan kembali hanya kepadanya. Maka seandainya 3 perkara ini telah terkumpul dalam diri kita dalam melaksanakan berbagai macam ibadah apapun, termasuk adalah ibadah saum di bulan Ramadan, maka akan meraih athar, akan meraih pengaruh, akan ada bekas-bekas, jejak-jejak dari pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan. Semua ibadah apapun yang Allah perintahkan kepada kita ada asarnya, ada pengaruhnya, ada tujuannya. Maka ibadah saum yang kita laksanakan, tentu kalau kita perhatikan, hanya 5 ayat Allah memerintahkan ibadah saum Ramadan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187, di mana pada akhir lafaz dari ayat-ayat tersebut mengungkapkan tentang tujuan ibadah saum Ramadan yang dilaksanakan oleh kita. Yang pertama di ayat ke-183-nya, tujuan pelaksanaan ibadah saum Ramadan itu adalah tidak lain la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua diungkapkan di ayat 184-nya, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui, artinya agar kita memiliki ilmu, agar kita paham. Dan yang ketiga adalah la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Dan yang keempat la'allakum yarsyudun, agar kita mendapatkan petunjuk. Dan yang terakhir di ayat 187-nya Allah menjelaskan la'allakum yattaqun, agar mendapatkan ketakwaan, artinya menguatkan tentang pentingnya takwa sebagai bekal. Maka ikhwatul iman, aidin aidat rahimakumullah, saum Ramadan yang kita laksanakan la'allakum tattaqun, agar kita meraih derajat yang paling mulia di sisi Allah, karena tidak ada kemuliaan di mata Allah kecuali adalah dengan ketakwaan. Dunia, materi, jabatan, kekayaan tidaklah menjadi ukuran seorang hamba mulia atau tidaknya di mata Allah. Maka kemuliaan hanya ada pada akhlak, ada pada amal soleh, ada pada ketakwaan. Itulah hakikat orang-orang yang mulia di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum,
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka orang-orang yang paling soleh, yang paling bertakwa, yang paling baik akhlaknya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mendidik kita agar meraih ketakwaan. Maka takwa, tidak ada ibadah yang paling banyak dalam Al-Quran perintahnya kecuali perintah ibadah bertakwa. Ittaqullah, ittaqillah. Dalam Al-Quran sangat banyak. Sampai 258 kali Allah mengungkap tentang kata takwa dalam Al-Quran. Lebih banyak daripada perintah dan juga ungkapan kata-kata yang lainnya. Menunjukkan bahwasannya ketakwaan ini sangat penting. Maka ikhwatul iman, aidin aidat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah membekali kita dengan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah. Tapi ingat bahwa bekal yang paling baik adalah takwa. Karena ketakwaan di bulan Ramadan kita senantiasa dilatih oleh Allah untuk meraihnya. Dan takwa ada para ulama mendefinisikan dengan berbagai macam makna. Ada yang menyebut takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada pula yang menyebut bahwa bertakwa itu adalah berhati-hati, apik, teliti. Ada juga takwa itu adalah hifdzun nafsi amma yu'samu, menjaga diri dari perkara yang akan mengakibatkan dosa. Atau ayaj'alal insanu bainahu wa baina ma yuhaddiruhu wiqayah, yaitu seseorang menjadikan dengan perkara yang dikhawatirkannya itu penghalang, atau sesuatu yang ditakuti itu penghalang. Jika ibu-ibu takut dengan panasnya api ketika menanak nasi, maka kemudian menggunakan alas, tangannya menggunakan sarung tangan atau pakai lap agar kemudian tidak menyakiti tangan. Itulah yang disebut dengan takwa, menjadikan penghalang antara sesuatu yang ditakutinya. Maka ikhwatul iman aidin aidat rahimakumullah, di bulan Ramadan kita dilatih muraqabah, kita dilatih jujur, kita dilatih untuk disiplin waktu, kita dilatih untuk memanage hati. Makanya di bulan Ramadan maka Allah melatih kita untuk meraih ketakwaan, artinya untuk meraih sifat-sifat yang baik, yaitu diantaranya adalah ridho, ikhlas, sabar, qanaah, tawadu, zuhud, wara, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala membekali di bulan Ramadan itu karena tidak hanya menahan dari lapar dan haus dan hubungan intim semata, akan tetapi hati pun harus mampu dimanage, hati pun harus mampu untuk dihias. Maka di bulan Ramadan kita dibekali dengan bekal-bekal yang terbaik. Karena bekal, ada bekal materi, tapi juga ada bekal yang paling baik, itu bekal ketakwaan. Itu sifat-sifat yang tadi. Kalau bekal materi, maka setiap orang ikhwatul iman, kalaulah kemudian hilang atau habis materinya, ada orang yang melihat, ada orang yang iba, bisa berbagi. Tapi kalau bekal ketakwaan, kemana kita akan mencari? Gerainya tidak ada. Ikhlas, ridho, silahkan cari tokonya di mana, mau isi ulang di mana, tidak ada. Itu harus kita secara masing-masing. Oleh karena itu, aidin aidat rahimakumullah, harus memiliki asar yang jelas. Pengaruh dari pelaksanaan ibadah saum itu harus terbawa di bulan-bulan yang lain. Ketakwaan itu, sabar itu, soleh itu, ikhlas itu, tawakal itu, dan lain-lain sebagainya. Maka ini ikhwatul iman, bekal yang paling utama adalah bekal ketakwaan. Yang kedua, in kuntum ta'lamun, agar kita meraih ilmu. Karena dengan ilmu itulah, terutama ilmu agama, maka dengan ilmu agama akan mendatangkan rasa takut. Karena kita yakini dan kita imani bahwasanya hidup tidak hanya sekedar dunia, tapi ada kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat yang lebih baik. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, di bulan Ramadan kita ditempa agar derajat keimanan dan ketakwaan kita meningkat, agar rasa khosyah, takut kita kepada Allah meningkat. Dan ketika rasa takut ini timbul dalam diri kita, maka akan melahirkan, mewujudkan sikap dan juga yaitu perilaku yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita senantiasa berhati-hati. Maka dengan saum Ramadan, asar yang kedua, in kuntum ta'lamun, adalah agar kita mengetahui dengan derajat iman yang meningkat, maka kita tahu bahwasannya Allah itu ada, akhirat itu ada, siksa neraka itu ada, surga itu ada. Dan yang ketiga, la'allakum tashkurun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk tertib, untuk memperhatikan ibadah yang utama, yaitu ibadah sholat. Kalau ibadahnya, sholatnya beres, maka yang lainnya akan beres. Oleh karena itu ikhwati rahimakumullah, di bulan Ramadan dilatih kita untuk senantiasa disiplin terhadap waktu. Sahur dalam keadaan berbarengan, makan kapan kita bisa makan berbarengan dengan keluarga,
kecuali di bulan Ramadan. Berbuka juga demikian. Kemudian juga semangat dalam beribadah dan berbagai macam disiplin ibadah-ibadah yang lainnya. Sekalipun kita lelah, sekalipun kita kemudian sudah capek, akan tetapi ikhwatul iman, kita ternyata mampu untuk melaksanakannya karena dorong dengan keimanan. Maka itulah diantara bentuk syukur kepada Allah, tunduk kepada Allah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka akan sehatlah badan kita dengan saum itu, dan akan sehatlah hati kita karena kita bersyukur kepada Allah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka Allah melatih kita itu dengan waktu yang kita miliki untuk mampu memanage fisik kita dan memanage hati kita di bulan Ramadan. Maka kalau kita bersyukur akan terasa nikmat, akan terasa elok. Bagaimana kalau kita perhatikan ada makanan disajikan, sangu dina boboko, kemudian angin dina rantang atau napi dina panci, kemudian asin pada pisin, lalu kemudian ada sambal dicobek. Tapi seandainya kemudian ditukar posisinya, sangu dina pisin, kemudian asin peda dina boboko, angin oge dina coet, hari sambal dina rantang atau napi dina panci, itu akan terlihat bagaimana rancunya dan bagaimana akan terlihat awut-awutanana. Demikian pula dengan keadaan kita. Kalau kita tidak bersyukur, fisik kita akan lemah dan hati kita pun akan lemah. Oleh karena itu tujuan ibadah saum Ramadan adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang keempat adalah la'allakum yarsyudun, agar kita mendapatkan petunjuk. Hudan petunjuk, huda petunjuk, ar-rusdu juga petunjuk, tapi pada ayat ini menggunakan la'allakum yarsyudun, karena kalau huda hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tapi ar-rusdu adalah pengetahuan sekaligus kekuatan untuk menjalankan ilmunya itu. Jadi tidak hanya sekedar teori. Itulah maka bulan Ramadan melatih Allah itu kepada kita, mendidik agar kita meraih bekal yang terbaik dan mendapatkan petunjuk sekaligus mampu untuk melaksanakannya. Maka perintah ibadah saum dengan kutiba artinya adalah merangkai, menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Makanya huruf dengan huruf menjadi dua huruf, jadi suku kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf, paragraf dengan paragraf jadi bab, bab dengan bab menjadi buku. Dalam bahasa Arab buku adalah kitab. Maka kutiba artinya juga seakar kata dengan kitab, artinya merangkai. Maka diharapkan dengan ibadah saum itu ketakwaannya, kesolehannya, kebiasaan yang baiknya terangkai pada bulan-bulan yang lain. Itulah ar-rusdu. Dan yang terakhir adalah menguatkan, yaitu la'allakum yattaqun, agar kita meraih ketakwaan, karena tidak ada bekal yang terbaik kecuali adalah bekal ketakwaan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Aidina idat rahimakumullah. Pada ayat-ayat dan dalam Al-Qur'an menggunakan pengharapan itu kalimat la'alla. La'alla memiliki dua makna. Yang pertama adalah tamani, yang kedua taraji. Tamani artinya adalah angan-angan atau harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau taroji artinya adalah sesuatu harapan yang sesuai dengan kenyataan. Maka kalimat la'alla dalam Al-Quran tentang asar pengaruh ibadah saum Ramadan, agar kita bertakwa, agar kita mendapatkan ilmu, agar kita bersyukur, agar kita mendapatkan petunjuk, dan agar kita menguatkan ketakwaan kita. Maka la'alla di situ bukan hanya sekedar tamani, akan tetapi adalah taraji, harapan yang pasti akan sesuai dengan kenyataan bagi mereka yang bersungguh-sungguh didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka kata Allah, pasti akan diampuni segala dosa, dan semua harapan-harapan di 5 ayat pada akhir-akhir pada ayat-ayat tentang saum itu pasti akan terjadi, pasti akan kita raih. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin, maka itu hanya sekedar tamani saja, hanya angan-angan saja. Naudzubillahi min dzalik. Maka ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan waktu kesempatan di bulan Ramadan ini, maka harapan-harapan tadi tidak hanya sekedar tamani, tapi juga taraji, yaitu harapan yang sesuai dengan kenyataan karena ikhtiar dan upaya kita yang benar-benar maksimal. Barangkali itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ada yang salah, maka semata-mata kekeliruan dari saya pribadi sendiri. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.